Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ma ba'du. Kepada segenap jajaran pimpinan Pondok Pesantren Nur Ilmi yang kami muliakan, kepada seluruh ustaz dan ustazah Dewan Pengajar Pesantren Nur Ilmi yang kami hormati, dan kepada anak-anakku sekalian yang insya Allah pada hari ini adalah hari yang cerah ya. Cerah apa budak? Cerah hatinya, cerah pikirannya, cerah kesehatannya, cerah apanya lagi? Cerah masa depannya insya Allah ya, yang saya sayangi ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini dengan takdir Allah ya, kita berkumpul di tempat yang mulia ini ya, karena ini tempat untuk taklim ya. Jadi tempat mulia di mana Allah berfirman bahwasanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah ini akan memuliakan orang-orang yang beriman ya, di antara kita, di antara kalian, dan juga orang-orang yang berilmu ya. Jadi orang yang berilmu itu hidupnya insya Allah akan mulia. Nah, ini makanya antum ya jauh-jauh dari rumah ya, datang ke pondok dalam rangka untuk apa? Menuntut ilmu. Agar apa? Agar menjadi orang yang mulia dunia akhirat insya Allah ya. Jadi tempat menuntut ilmu karena itu adalah tempat untuk sarana menjadi orang yang mulia, maka tempat ini pun insya Allah tempat yang mulia. Selanjutnya semoga salawat serta salam tetap tercurahkan ke hadapan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau Allah memahamkan kepada kita bahwasanya seluruh manusia ini semuanya akan dilempar ke tempat yang hina. Apa? Semua manusia akan dilempar ke tempat yang hina, kecuali siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini adanya di surat apa? Banin dulu, banin. Semua manusia akan dilempar ke tempat yang hina, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ini ada di surat apa? Ayo banin. Banat, ada yang tahu? Semua manusia akan dilempar ke tempat yang hina, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ini adanya di surat apa? Coba yang tahu angkat tangan, angkat jari. Yang tahu dapat hadiah. Surat apa? Lupa atau belum pernah tahu? Nah, coba antum ingat tuh di surah At-Tin. Di surah apa? Surat At-Tin. Coba supaya pagi hari ini lisan kita menjadi lisan yang barokah ya, lisan yang mulia. Kita bareng-bareng baca surat At-Tin ya. Ya, kita mulai dengan tawud ya, sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Ya, coba antum perhatikan tuh dari ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya seluruh manusia, ya termasuk antum ya, antum, saya, ya Ustaz Rosid ya, dan semuanya, semua manusia itu sungguh telah Allah ciptakan dalam bentuk yang secantik-cantiknya. Nah itu banat ya, dalam bentuk yang seganteng-gantengnya. Siapa? Bani. Coba ya antum lihat selain manusia bentuknya, ya selain manusia ada apa? Ada monyet ya. Monyet juga ada yang banin, ada yang banat. Kira-kira antum sama monyet itu ganteng mana, cantik mana? Jauh lah, nggak bisa dibandingkan ya, nggak bisa dibandingkan. Monyet nggak ada apa-apanya dengan gantengnya kita, dengan cantiknya kita. Alhamdulillah. Coba antum lihat kerbau, pernah lihat kerbau? Sapi lah ya, kalau nggak lihat kerbau, sapi juga sama, ada yang jantan, ada yang betina. Coba lihat wajahnya dengan wajah kita, cantik mana, ganteng mana? Jauh, nggak bisa dibandingin. Maka setelah kita melihat makhluk selain manusia, hendaknya kita menjadi manusia yang bersyukur ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah ciptakan aku sebagai manusia, makhluk yang paling bagus bentuknya, makhluk yang paling ganteng, makhluk yang paling cantik. Betul apa enggak? Betul apa betul? Betul. Alhamdulillah. Tapi, nah ini tapi kata Allah, setelah Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling ganteng, yang paling cantik, ya. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka manusia atau dia manusia akan dilempar oleh Allah ke dalam tempat yang paling hina. Mau apa enggak? Mau apa enggak mau? Dilempar ke tempat yang paling hina? Enggak mau lah. Ya. Jadi manusia itu semuanya akan dilempar ke tempat yang
illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi kalau orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, apa di sini? Falahum ajrun ghairu mamnun, akan diberikan oleh Allah yaitu tempat yang sebaik-baiknya, tempat yang penuh dengan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini siapa mereka orang yang beriman dan beramal soleh? Inilah yang disebut muttaqin. Jadi muttaqin itu siapa? Banat. Muttaqin itu siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Banin, siapa muttaqin itu? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagaimana nasibnya nanti orang yang beriman dan beramal soleh? Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan balasan kebaikan, ya, balasan kemuliaan, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Di mana itu? Di surga. Surga ada dua, ya. Ada surga dunia, ada surga akhirat. Walaupun inti surga adanya di akhirat, ya. Di dunia cuman apa? Cuman sampel. Nah, sampelnya surga. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita berkumpul di sini adalah tujuannya supaya kita menjadi orang-orang yang apa tadi? Muttaqin. Inilah, ya, materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi judulnya apa Ustaz Rosid hari ini? Apa temanya? Jadi urgensi menghafal Al-Quran atau pentingnya kita menghafal Al-Quran. Coba antum melihat di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 2. Hafal enggak? Surat Al-Baqarah 2. Apa bunyinya surat Al-Baqarah ayat 2? Ayo kita baca 2 ayat. Ayat pertama dan ayat kedua. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sudah 2 ayat saja. Shadaqallahul azim. Alif lam mim. Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang paling tahu maksudnya, ya, atau maknanya. Dzalikal kitabu, apa artinya dzalikal kitabu? Kitab ini atau Quran, Al-Quran ini. Dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, apa artinya? Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan petunjuk bagaimana cara kita menjadi orang yang bertakwa. Atau tadi apa bahasa Arabnya, bahasa Qurannya? Orang yang bertakwa itu muttaqi. Ya, jadi kita jangan pernah iri kepada orang-orang yang tidak belajar Al-Quran. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak belajar Al-Quran nanti akan dilempar oleh Allah ke tempat yang paling hina, ya. Jadi hanya orang-orang yang mau belajar Al-Quran, yang mau menghafal Al-Quran, yang mau mempelajari Al-Quran, insya Allah akan Allah bimbing menjadi orang-orang yang bertakwa.
yang ujungnya nanti akan Allah berikan, yaitu pahala atau balasan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Kita istighfar dulu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa waffiqna amalan sholihah. Baik ya, kita lihat ya, bagaimana tadi nasibnya orang-orang yang muttaqin. Ini nasibnya orang yang muttaqin ya. Jadi di sini kenapa kita tadi dikatakan penting ya, penting untuk menghafal Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk untuk menjadi muttaqin. Barang siapa yang dia menghafal Al-Qur'an, maka akan dimudahkan oleh Allah menjadi muttaqin. Kenapa dimudahkan? Karena kita hafal ya. Kalau kita nggak hafal susah menjadi orang muttaqin. Tapi kalau hafal maka akan dimudahkan menjadi muttaqin. Apa keuntungannya? Atau apa? Atau seperti apa nasib daripada muttaqin yang cara meraihnya adalah dengan cara mempelajari Al-Qur'an. Di antaranya mempelajari Al-Qur'an itu adalah dengan cara menghafalnya ya. Baik, ada 5 ya, 5 nasib atau 5 keuntungan orang menjadi muttaqin ya. Tes. Kenapa? Kok ada berapa tadi? 5. Yang pertama, kalau kita berhasil menjadi muttaqin di dalam surah At-Tolaq ya, hari ini kita akan coba perdalam kembali surat At-Tolaq. Mungkin yang kelas berapa? Kelas 2, kelas 3 ya, kelas 4 sampai kelas 11 sudah pernah saya sampaikan. Tetapi untuk menguatkan, jadi kalau kita berhasil menjadi orang yang muttaqin, yang caranya tadi dengan cara menghafal Quran ya. Yang pertama di dalam surat At-Tolaq. Surat At-Tolaq surat berapa? Ada yang tahu? At-Tolaq surat berapa? Surat yang ke-65 ya. Hari ini kita akan fokus di dalam surat At-Tolaq. Karena di sini surat ini cukup jelas bagaimana Allah menerangkan nasib orang-orang yang muttaqin. Nah, di mana tadi di surat Al-Baqarah ya, ayat yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan petunjuk untuk orang yang muttaqin atau menjadi muttaqin. Di dalam ayat yang kedua Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah atau muttaqin atau orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan membuatkan baginya yaitu makhraja. Apa itu makhraja? Apa itu makhraja? Jalan keluar dari setiap masalah. Ada nggak kira-kira orang yang hidupnya tanpa masalah? Benin, ada nggak orang yang hidupnya tanpa masalah? Nggak ada. Karena dunia ini memang masalah ya. Jadi kalau kita hidup di dunia, jangan pernah
lari dari masalah. Kenapa? Karena masalah akan mengejar kita. Jadi masalah itu jangan ditinggal lari, tetapi masalah hendaknya diselesaikan dengan cara bertakwa, yaitu beriman dan beramal soleh. Salah satu masalah apa? Apa contohnya masalah? Banat, apa salah satu contoh masalah itu apa? Sakit. Sakit masalah bukan? Salah. Apa? Sakit apa lagi? Banin. Apa contoh masalah? Tadi kata Banat sakit. Masalah apa lagi, ada masalah? Bukan. Kalau itu maksiat. Kalau pacaran itu maksiat, bukan masalah. Ya sakit hati ya. Itu sakit. Nggak punya duit. Nggak punya duit masalah nggak? Masalah. Ya. Mau jajan nggak bisa. Mau apa lagi? Jalan-jalan nggak bisa. Beli pakaian nggak bisa. Ya. Apalagi masalah? Males. Males itu masalah bukan? Masalah. Ya. Kalau kita males, maka nanti akibatnya apa? Bodoh. Ya, nggak punya ilmu, masalah. Dan masih banyak lagi ya masalah-masalah yang begitu banyak. Nah kata Allah, kalau kita berhasil ya menjadi orang yang bertakwa, maka masalah-masalah itu akan Allah buatkan jalan keluar. Orang yang sakit disembuhkan oleh Allah. Orang yang nggak punya duit diberikan duit ya, atau diberikan jalan keluar berupa pekerjaan dan sebagainya. Semangat pagi. Semangat pagi. Tadi kayaknya nggak begitu ya jawabannya. Semangat pagi gimana jawabannya tadi? Semangat siang. Kalau sekarang masih pagi ya. Ya, jadi semangat pagi. Insya Allah. Apa tadi? Nasib orang yang bertakwa yang pertama. Apa tadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buatkan jalan keluar dari masalah. Ya. Padahal semua kita pasti ada masalah. Jadi mau nggak mau kita harus berusaha menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Caranya bagaimana? Dengan cara menghafal Al-Quran. Siap menghafal Al-Quran? Siap menghafal Al-Quran? Siap menjadi muttaqin? Siap mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah? Insya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa alima qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa alima qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baik, cukup.
Yang pertama tadi ya. Yang pertama, barang siapa yang dia berhasil menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan bikinkan jalan keluar dari setiap masalah. Yang kedua, masih dalam kategori orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ya, antum sakit ya, berobat kemana-mana nggak sembuh, minum obat nggak sembuh, ya kemudian bahkan berdoa nggak sembuh, minum obat dari dokter nggak sembuh, minum obat herbal nggak sembuh. Maka di sini yang perlu ditingkatkan adalah takwa kita. Ya, kalau kita punya masalah nggak dapat jalan keluarnya, ya kita punya kebutuhan uang nggak dapat, sudah bekerja dan sebagainya, maka yang terpenting tingkatkan ketakwaan. Nanti Allah akan pertemukan. Kalau orang yang sakit dipertemukan dengan apanya? Obatnya. Kalau orang yang kekurangan uang akan dipertemukan dengan uangnya. Orang yang belum dapat jodoh akan dipertemukan dengan jodohnya. Orang yang bodoh akan dipertemukan oleh Allah dengan ilmunya, dan seterusnya. Saya sudah berusaha belajar tapi nggak pinter-pinter. Nah, coba tingkatkan ketakwaannya. Sholatnya diperbaiki, ya. Sholatnya diperbaiki. Doanya yang lebih serius lagi, lebih kenceng lagi. Maka nanti Allah akan berikan kita ilham. Allah akan berikan kita yaitu semangat. Allah akan berikan kita sesuatu yang kemudian kita menghitung, oh ternyata begini caranya, begitu caranya. Itu setelah kita meningkatkan takwa. Baik ya. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Apa yang kedua? Orang yang bertakwa akan dikasih apa? Dikasih rezeki dari tempat yang tiada disangka-sangka. Baik ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, Allah berfirman juga masih di surat At-Tolaq, yaitu ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Saya baca sekali lagi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Coba baca bareng-bareng. 1 2 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa artinya? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Maknanya sama ya. Yang bertakwa kepada Allah. Jadi tawakal itu bagian daripada takwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Antum pernah enggak kekurangan? Banin, antum pernah kekurangan enggak? Kekurangan apa? Duit, apa lagi? Bisa jadi kekurangan kasih sayang, bisa jadi ya. Kadang kan kasih sayang dari orang tua berkurang, kadang kasih sayang dari ustadz berkurang, kadang dengan berbagai macam sebab. Maka yang terpenting di sini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, ini orang tua saya biasanya sudah ngirim jajan atau sudah ngirim
duit ya. Biasanya sudah nengok, ini kok belum nengok. Nah ini berarti kita merasa ada sesuatu yang kurang. Ini ustadz-ustadzah biasanya sama saya negur, hari ini kok nggak negur, ketemu melengos saja. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka kita kembalikan atau kita sadarkan kepada Allah. Ya bertawakal kepada Allah. Ya mungkin orang tua lagi sakit, ya. Atau mungkin mungkin orang tua lagi sibuk, ya. Orang tua lagi ada pekerjaan. Atau mungkin ustadz-ustadzahnya kenapa nggak negur? Oh mungkin ustadzah dan ustadzahnya lagi banyak urusan, jadi lupa negur. Kenapa ini? Nah, ini namanya kurang nih. Ya tadi ya, kurang suaranya tadi. Langsung dikasih oleh Allah ya. Ya, jadi bisa saja tiba-tiba kurang. Ya kadang alam ini kadang kurang panasnya, kadang kurang hujannya. Jadi ada sesuatu yang kita rasanya kurang. Maka ketika kita merasa ada sesuatu yang kurang, segera kita bertawakal kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, sungguh saya hari ini merasa kurang kasih sayang. Saya hari ini merasa kurang teguran misalnya, atau kurang obrolan, kurang ramah tamah dari teman-teman, dari ustadz-ustadzah. Hari ini saya kurang, nah pokoknya segala yang kurang, kurang sehat. Hari ini saya kurang apapun yang kurang. Maka ketika kita merasa kurang, hendaknya segera kita bertawakal kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Maka kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Akan segera Allah cukupi. Akan segera Allah berikan, yaitu kalau yang tadi malas ya, jadi semangat. Orang tua yang nggak nengok nanti tiba-tiba akan nengok. Ustadz-ustadzah yang mungkin sama kita diam, nah kemudian akan negur kita, akan senyum sama kita dengan bertawakal kepada Allah ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu yang keberapa tadi? Yang keberapa? Yang ketiga. Baik ya. Sekarang yang keempat. Masih di dalam surah At-Tolaq ya. Yang keempat apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sampai sekali lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Coba baca bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Antum biasanya merasa apa yang sulit? Sulit apa? Sulit ngapal, ya. Apa lagi? Sulit belajar, sulit konsentrasi, sulit, ya. Nah di ayat ini Allah menyatakan, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Ya, biasanya kalau pelajar itu sulit ya dalam belajar, sulit menghafal, kadang sulit apa? Sulit memaafkan, atau sulit bertobat, ya. Bertobat kepada Allah sulit. Jadi ketika kita merasa kesulitan apapun, sulit rasanya, maka hendaknya kita segera tingkatkan apa? Ketakwaan kepada Allah, ya. Jadi takwa itu kalau kita lihat
Al-Quran, maka takwa itu intinya apa? Meningkatkan iman yang pertama. Yang kedua apa? Meningkatkan amal soleh. Jadi bagaimana iman kita naik, bagaimana amal soleh kita naik. Nah, termasuk sholat. Maka kesulitan-kesulitan apapun akan dimudahkan oleh Allah. Paham dong? Paham dong? Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa dawani, afazayani radalani, ya ya ailan wal karami. Banat sudah sampai ke berapa tadi? Sudah sampai ke berapa? 4. Yang terakhir sampai ke 5 ya. Nanti kita tutup dengan doa. Apa doanya? Agar kita dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran dan dimudahkan oleh Allah di dalam mencapai derajat muttaqin. Ya. Ini yang kelima dulu. Apa yang kelima? Di sini Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuqim lahu ajra. Saya baca sekali lagi. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuqim lahu ajra. Coba baca bareng-bareng yang kelima. 1, 2, 3. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'lim lahu ajra. Apa ini maknanya? Makna singkatnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi yang 1, 2, 3, 4 itu untuk di dunia. Ya, antum tadi yang pertama akan dibikinkan jalan keluar dari setiap masalah. Yang kedua akan diberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Yang ketiga, apa tadi yang 3? Akan diberikan oleh Allah kecukupan. Apa yang keempat? Akan dimudahkan oleh Allah dari segala kesulitan. Itu di dunia. Setelah kita berjuang sampai akhir hayat kita, dan di ujung akhir hayat kita masih termasuk orang yang bertakwa, maka kata Allah, semua kesalahan-kesalahan kita akan diampuni dan seluruh amal-amal baik kita akan dibalas oleh Allah dengan lipatan balasan kebaikan. Maka itulah yang disebut surga. Jadi di dunia oleh Allah diberikan kecukupan, setelah kemudian mati atau wafat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira enak apa enggak enak hidupnya orang muttaqin? Banin, orang muttaqin hidupnya enak apa enggak enak? Kenapa enak? Karena di dunianya dicukupi oleh Allah, di akhiratnya dimasukkan ke surga. Jadi menjadi orang muttaqin adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang harus kita usahakan. Dan tidak ada orang yang bisa menjadi orang muttaqin kecuali dia orang yang giat di dalam belajar dan mengajar Al-Quran, wabil khusus dalam menghafal syiadah dan murojaah.
Jadi menghafal Quran dibagi dua. Yang pertama ziyadah, yang kedua murojaah. Ya. Baik. Sekarang sebagai penutup ya. Bagaimana sih caranya agar kita bisa menghafal Quran dan supaya kita berhasil menjadi orang yang mutakin? Kenapa? Karena banyak orang yang menghafal Quran tapi gagal menjadi mutakin. Ada enggak orang yang menghafal Quran masuk neraka? Ada. Karena mereka cuma bisa menghafal tetapi tidak bisa mengamalkan. Imannya enggak naik, amal solehnya tidak banyak. Maka tidak bisa tidak. Untuk bisa berhasil menjadi penghafal Al-Quran yang mengantarkan kepada berhasilnya penghafal Quran menjadi mutakin adalah dengan cara, cuman satu caranya, minta kepada Allah atau berdoa. Ya. Nah, ini ada doa yang sangat istimewa ya. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Ada di mana? Ini antum hafal ya. Ini sebagai kenang-kenangan dari saya untuk awal tahun ini. Yang ini belum pernah saya ajarkan. Doa ini belum pernah saya ajarkan karena saya baru dapat kemarin. Doanya udah hafal, tetapi belum mengerti secara penuh. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-250. Surah Al-Baqarah itu surat keberapa? Benin. Al-Baqarah surat keberapa? Kedua. Ayat 250 itu juz berapa? Ayo, Banat. Ayat 250 itu juz berapa? Juz 1 bukan. Juz 1 141 terakhirnya. 250 juz yang ketiga. Tepuk tangan untuk yang benar. Oke. Ya. Oh, ternyata salah. Yang benar 250 itu juz yang kedua. Tepuk tangan kok yang benar. Ya wajar lah ya. Salah wajar ya. Karena belum membuka. Nah udah dibuka 250 ternyata juz yang kedua. Jadi surat kedua juz yang kedua ayatnya berapa? 250. Coba perhatikan doanya. Doanya berbunyi Rabbana afrih alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Hafal semua? Hafal semua? Coba bareng-bareng dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrih alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini nanti untuk para instruktur ya. Para instruktur mohon doa ini dimasukkan ke dalam doa sebelum menghafal Al-Quran. Ya, doa-doa yang sudah dulu tetap dibaca, tapi doa ini ditambahkan. Di sini ada 3 kandungan. Coba antum perhatikan doa ini. Ada 3 kandungan. Kenapa doa ini begitu penting? Terutama di dalam menghafal Al-Quran.
supaya kita berhasil menjadi mutakin, ya. Hafalan Qur'annya mengantar kepada mutakin. Yang pertama, Rabbana abri alaina sabran. Apa artinya? Apa arti Rabbana abri alaina sabran? Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami atau limpahkanlah kepada kami kesabaran. Banin, coba Banin, saya baca ayatnya untuk menerjemahkan ya. Rabbana abri alaina sabran. Apa artinya? Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Coba Banat, saya baca ayatnya untuk terjemahkan. Rabbana abri alaina sabran. Terjemahkan. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Kalau kita lagi ngafal Quran, berarti ya Allah, berikan aku kesabaran di dalam menghafal Al-Quran. Sebab apa? Kalau kita menghafal Al-Quran tanpa kesabaran, kita tidak akan pernah berhasil. Ya, itu bolak-balik baca Quran, kok nggak hafal-hafal saya dari tadi ya, capek, males. Nah, ini karena nggak sabar. Jadi orang yang gagal dalam menghafal Quran karena tidak sabar. Ya. Jadi antum di sini diberi kesempatan berapa tahun menghafal Quran? 6 tahun. Nah, insya Allah kalau antum sabar dalam 6 tahun ini, insya Allah minimal dapat berapa? 10 juz minimal. Ustaz Rasid dulu dapat berapa Ustaz? 6 tahun. 13 ya. Ini beliau termasuk yang dapat minimal 10 juz. Jadi dapat 13 juz ya. Ini peristiwanya apa? Di ayat ini. Jadi ketika tentara Tolut ya, tentara Tolut yang jumlahnya sedikit dengan peralatan seadanya melawan tentara Jalut yang jumlahnya banyak dengan peralatan yang lengkap. Maka kalau apa? Hitam di atas putih, tentara Tolut kalah dengan tentara Jalut. Maka ketika telah mereka melihat telah berhadapan tentara Tolut dan Jalut, tentara Tolut berdoa bersama-sama, Rabbana abri alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Kenapa? Karena kesabaran ini merupakan kunci keberhasilan dari semua cita-cita. Banin Banat, antum punya cita-cita enggak? Apa cita-citanya? Banyak ya. Cita-cita pertama, apabila wafat masuk surga. Cita-cita yang kedua macam-macam ya. Ada yang ingin jadi pengusaha ya, ada yang ingin jadi apa lagi? Pejabat, ada yang ingin jadi apa lagi? Seniman ya, ada yang ingin jadi apa lagi? Nah, pokoknya banyak. Nah, antum harus pegang. Jadi kunci keberhasilan untuk semua cita-cita adalah yang pertama apa tadi? Sabar. Tidak ada keberhasilan kecuali dimulai dengan kesabaran. Apapun ya, pengen punya rumah tangga yang berhasil, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, maka kuncinya apa? Yang pertama, sabar. Kenapa banyak rumah tangga yang gagal? Karena tidak sabar. Pelajar juga gitu antum ya. Tidak ada pelajar yang berhasil kecuali pelajar itu memiliki kunci yang pertama. Apa tadi? Sabar. Maka jangan pernah tinggalkan doa ini. Rabbana abri alaina
sobro. Yang kedua apa tadi? Wasabbit aqdamana. Wasabbit aqdamana. Banin, apa artinya wasabbit aqdamana? Wasabbit aqdamana artinya apa? Banat, apa artinya wasabbit aqdamana? Artinya kokohkanlah, kuatkanlah kaki kami, kuatkanlah tekad kami, kuatkanlah semangat kami, kuatkanlah mata kami, kuatkanlah otak kami, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah badan kami, kuatkanlah telinga pendengaran kami, kuatkanlah penglihatan kami. Makanya perang Badar itu berapa lawan berapa? Benin, perang Badar itu berapa lawan berapa? Ada yang tahu? Banat, perang Badar itu berapa lawan berapa? Sekitar 300-an tentara muslim melawan berapa? 1000 tentara kafir. 300 lawan 1000. Berarti kira-kira berapa? 1 lawan 3. Harusnya yang menang siapa? Yang menang harusnya 1000. Tapi kenyataannya yang menang berapa? Yang 300. Kenapa demikian? Karena yang 300 dikokohkan oleh Allah. Jadi kunci yang kedua untuk meraih keberhasilan adalah kekokohan atau kekuatan. Ya, makanya kita minta kepada Allah, wasabbit aqdamana. Wasabbit aqdamana minta apa tadi? Minta apa wasabbit aqdamana? Minta kekuatan atau minta kekokohan. Yang ketiga yang terakhir, ya, doa yang terakhir. Apa? Wansurna 'alal qaumil kafirin. Apa arti wansurna 'alal qaumil kafirin? Tolonglah kami ya Allah dari gangguan orang-orang yang ingkar. Contohnya apa? Antum lagi ngapal Quran, teman-temannya pada ngantuk. Ya Allah, tolong aku dari gangguan orang-orang yang ngantuk. Maksudnya apa? Jangan kami ikut-ikut ngantuk. Jadi kenapa gagal mencapai target 10 juz? Karena ketika ngapal Quran pada ngantuk. Kenapa orang gagal dalam menuntut ilmu? Karena ketika belajar pada ngantuk. Ya. Jadi gangguan orang-orang yang ingkar itu antara lain apa? Ngantuk, males, ya. Kita minta kepada Allah agar ditolong daripada mengikuti gaya hidup orang-orang yang ingkar. Disuruh ngapal nggak ngapal, ya. Disuruh nulis nggak nulis, disuruh belajar nggak belajar, disuruh semangat, males. Lah ini namanya gaya hidup orang yang ingkar. Ya Allah, jangan Engkau masukkan aku ke dalam gaya hidup orang yang ingkar. Maka gak boleh tidak. Doa ini harus kita baca. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Saya ulang. Kunci keberhasilan untuk menjadi penghafal Al-Quran yang akan mengantarkan kepada muttaqin ada 3 di dalam doa ini. Kita minta kepada Allah yang pertama, minta apa yang pertama? Kesabaran. Yang kedua minta kekuatan atau kekokohan. Yang ketiga minta tidak tergoda oleh orang-orang yang ingkar, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada ustadzah yang belum datang, ya, antum jangan tergoda. Oh ini jam kosong nih, tidur, jangan
jam kosong, tapi ini jam apa? Jam ngapal Quran. Antum tetap harus ngapal Quran. Bagaimana caranya? Baca doanya. Ya, untuk itu baik ya, sama-sama kita baca ulang doanya. Kita baca 3 kali agar kita dikasih kesabaran di dalam menghafal Quran, dikasih kekuatan dalam menghafal Quran, dan tidak tergoda oleh kondisi yang ingkar atau teman-teman yang ingkar atau godaan-godaan yang ingkar. Kita tetap menjadi orang istiqomah. Maka kita baca doa ini ya 3 kali, dan nanti setiap mau ngafal Quran antum baca ya doa ini. Ayo kita baca doa ini 3 kali. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrij alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrij alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrij alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamu alayka sayyidina al-anbiya. Baik ya. Jadi sekali lagi, supaya kita berhasil menjadi penghafal Al-Quran dan supaya kita berhasil menjadi orang yang mutakin, maka sering-seringlah baca doa. Doanya di mana tadi? Di surat Al-Baqarah ayat 250 di juz 2. Baik ya. Demikian hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita berhasil menjadi orang yang mutakin, insyaallah, amin. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat untuk kalian ya, menjadi orang yang sukses di akhirat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.